Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok 2 mau membuka presentasi dari review paper kami yang berjudul Developing Augmented Reality Business Models for SME Tourism. Dimulai dari perkenalan kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Bintang, ada Johan Andri, ada Arya Satya, ada Karisa, dan ada Ariski. Outline kami meliputi introduction, theoretical foundation, hypothesis development, research models, data analysis, findings, dan conclusion. Oke, untuk introduction-nya, jurnal ini mereview potensi bisnis augmented reality dengan kemampuan menyelaraskan dunia fisik dan virtual. Tapi dengan kurangnya kesadaran dan ketidakpastian dalam penerapan dapat menurunkan potensi peluang bisnisnya. Maka dari itu, jurnal ini melakukan penelitian yang fokus pada kemampuan organisasi besar dalam mengadopsi teknologi. Sementara penelitian lebih lanjut diperuntukkan memahami dinamika adopsi teknologi oleh UMKM dan meningkatkan fleksibilitas mereka dalam menghadapi peluang baru. Untuk bab 2 kali ini, kita akan membahas tentang theoretical foundation dan hypothesis development. Teori yang pertama yaitu usaha kecil menengah atau SMEs dan teknologi. Keberadaan SMEs memiliki dampak yang substansial dalam penciptaan nilai ekonomi dan peluang pekerjaan. Dalam menghadapi perubahan kebutuhan pasar yang dipengaruhi oleh fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, SMEs diharapkan untuk mengadopsi teknologi baru yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, dan menarik pelanggan baru. Untuk teori yang kedua, yaitu model bisnis atau yang bisa disingkat dengan BM, yang umumnya digunakan perusahaan untuk mempromosikan teknologi baru, berinovasi, dan memanfaatkan peluang baru melalui penciptaan dan penangkapan nilai. Meskipun BM SME penting untuk stabilitas, mereka harus berubah seiring berjalannya waktu agar bisa tetap kompetitif dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Pada teori yang ketiga, masih sama dengan theoretical foundation and hypothesis development, yaitu augmented reality atau yang bisa disingkat sebagai AR dalam pariwisata. Menurut jurnal, tingkat kegagalan yang tinggi dan tantangan yang dihadapi oleh SMEs di sektor pariwisata yang menunjukkan bahwa pengembangan model bisnis yang sesuai perlu dipertimbangkan untuk membantu SMEs mengambil keuntungan penuh dari augmented reality yang berfungsi menjelaskan bahwa pariwisata skala kecil menghadapi tekanan yang meningkat untuk bertahan dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Penggunaan AR dianggap sebagai solusi untuk menciptakan pengalaman pariwisata yang lebih mendalam, interaktif, dan beragam sesuai dengan harapan modern wisatawan. Baik, bagian selanjutnya ada hipotesis development. Jadi kami mengembangkan 3 hipotesis utama menjadi beberapa bagian. Baik, yang pertama itu ada augmented reality in heritage tourism atau ARBM dan pengalaman pengunjung. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan pengalaman pengunjung melalui augmented reality in heritage tourism atau ARBM akan berdampak positif pada kesehatan pengunjung terhadap atraksi pariwisata. Nah, hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin mendalam dan personal pengalaman pengunjung, semakin besar kemungkinan mereka akan kembali. Untuk menguji hipotesis ini, penelitian dapat melibatkan pengumpulan data tentang frekuensi kunjungan baik sebelum maupun setelah penerapan ERBM. Selain itu, tingkat kepuasan pengunjung juga dapat diukur. Sejauh mana pengalaman pengunjung, prediksi tingkat kunjungan berulang dapat dinilai dengan menggunakan analisis statistik seperti regresi. Perubahan persepsi pengunjung terhadap atraksi setelah penggunaan ERBM dapat dipelajari melalui survei dan wawancara. Lalu selanjutnya ada augmented reality in heritage tourism atau ERBM dan efisiensi operasional perusahaan. Hipotesis ini yang merupakan pengembangan dari hipotesis efisiensi operasional menyatakan bahwa penerapan ERBM dalam SME akan meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan memahami tujuan dan sasaran bisnis melalui ERBM, diharapkan bahwa kinerja karyawan akan meningkat.
Untuk menguji hipotesis ini dapat dilakukan pengukuran produktivitas karyawan baik sebelum maupun setelah penerapan ERBM. Dampak ERBM terhadap efisiensi operasional dapat dipahami dengan melakukan analisis data operasional, kinerja SDM, dan efisiensi proses. Wawancara dengan karyawan juga dapat mengungkapkan bagaimana pemahaman yang lebih baik tentang tujuan perusahaan telah mempengaruhi keinginan dan kinerja mereka. Selanjutnya itu ada Augmented Reality and Heritage Tourism atau ERBM dan ekonomi berkelanjutan. Nah, hipotesis ini yang merupakan pengembangan dari hipotesis keberlanjutan ekonomi menyatakan bahwa implementasi RBM akan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal dan menciptakan peluang pekerjaan baru. Untuk menguji hipotesis ini, data pendapatan masyarakat setempat dan ketenaga kerjaan sebelum dan setelah implementasi RBM dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana anggota komunitas lokal melihat perubahan ekonomi yang telah terjadi. Dapat dilakukan survei dan diskusi kelompok. Ini juga menunjukkan seberapa besar ERBM telah membantu menciptakan peluang ekonomi lokal. Selanjutnya ada metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama ada sample selection atau pemilihan sampel. Nah, dalam penelitian ini, penulis itu menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Lalu survei penelitian dilakukan kepada para pemangku kepentingan. Di antaranya ada pemangku kepentingan internal, pemerintah daerah, kelompok tersier, pemilik bisnis lokal, dan pengunjung. 50 wawancara semi terstruktur dilakukan oleh tim peneliti pada bulan Januari hingga Maret. Lalu ada survei instrumen atau instrumen survei. Nah, di sini penelitian ini menggunakan 50 wawancara semi terstruktur. Sebelum wawancara dimulai, responden diperlihatkan demonstrasi singkat tentang AR dan diberikan lembar informasi untuk memastikan pengetahuan mereka tentang AR, agar mereka dapat berpartisipasi dalam wawancara. Nah, penulis merekam seluruh wawancara lalu melakukan transkrip pada rekamannya. Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Hal ini membantu mengurangi volume data yang besar tanpa kehilangan konteks dan memberikan fokus untuk interpretasi. Selanjutnya ada collection data atau pengkoleksian data. Yang pertama, penulis merekam seluruh wawancara lalu penulis melakukan transkrip. Yang kedua, dua penulis menganalisis, kemudian mereka memeriksa ulang transkrip untuk menyepakati dan mengidentifikasi tema dan subtema, serta menghasilkan tema-tema baru yang muncul seperti prinsip-prinsip ERBM. 15 survei pemangku kepentingan dilakukan dan dianalisis menggunakan teknik AHP. Selanjutnya ada Common Method Variance atau CMV. Nah, metode penelitian ini dianggap sudah teruji karena menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Dengan ini memungkinkan triangulasi data dan memperkuat temuan kualitatif dengan dukungan kuantitatif, sehingga mendukung pembangunan teori holistik karena adanya AHP. Selanjutnya yang kedua ada non-response bias. Nah, di sini tidak ditemukan non-response bias karena seluruh responden menjawab dan diwawancarai secara face to face dan menjawab dengan benar. Jadi dianggap tidak adanya non-response bias. Lalu selanjutnya ada discussion. Discussion ini yang pertama kita bahas theoretical contribution and implication. Studi ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam mengembangkan bisnis model atau BM yang menyeluruh untuk menerapkan teknologi yang mengganggu seperti augmented reality atau AR dalam bisnis kecil dan menengah SME. Pendapat umum bahwa BMS adalah alat manajemen yang bagus untuk mengkomersialisasi dan membuka nilai dari inovasi teknik. Analisis komponen-komponen utama IRBM seperti sumber daya saat ini, nilai AR, keuntungan pemangku kepentingan, pelaksanaan AR, penghasilan generasi, dan prinsip RBA memberikan gambaran mendalam tentang cara SMS dapat memanfaatkan AR dengan sukses. Studi ini menemukan subtema baru dan memperluas penelitian sebelumnya. Ini juga meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana penerapan teknologi AR, ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah, dan pengembangan BM dapat meningkatkan daya saing dan kesuksesan dalam sektor pariwisata dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada practical implication. Penelitian ini menjalankan model bisnis untuk augmented reality atau AR di perusahaan kecil dan menengah SME dengan fokus pada tempat wisata kecil di Inggris. Setelah menemukan peluang nilai dari realitas augmented atau AR juga dapat diterapkan pada teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT dan virtual reality atau VR. Identifikasi proporsi nilai AR baru menekankan manfaat interpretasi, pendidikan, dan daya tahan serta keuntungan finansial. Memberikan perspektif praktis tentang adopsi teknologi. ARBM mencakup subtema implementasi AR untuk SMS, mendukung keputusan dan kinerja organisasi pariwisata SME. Validasi RBM juga mendukung
teknologi AR dalam ekonomi pengunjung SMA, memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan dan memanfaatkan peluang AR. ARBM juga dapat diperbarui sesuai kebutuhan, mobilisasi pemikiran dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Tentunya ada limitation and future research. Studi ini memiliki beberapa kekurangan, seperti hasilnya konseptual dan apa RBM masih belum dinilai secara menyeluruh. Nah, peluang adopsi yang sukses meningkat dengan validasi pemangku kepentingan, tetapi hasil ini hanya berlaku dalam konteks pariwisata. Meskipun prinsip ARBM dapat diterapkan pada perusahaan kecil dan menengah atau SME di berbagai industri, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji dan mengkonfirmasi keberhasilannya. Meskipun ARBM memberikan kontribusi unik untuk adopsi AR di SME, terdapat kesamaan dengan model bisnis yang sudah ada. Oleh karena itu, penelitian masa depan harus mengeksplorasi dan memvalidasi RBM di berbagai domain SMA dan teknologi yang berbeda. Namun, meskipun RBM memiliki hubungan dengan model bisnis lain, RBM membawa kontribusi praktis dengan prinsip-prinsip yang dapat membimbing dan pengembangan model bisnis SMA di masa depan, terlepas dari teknologi yang digunakan. Baik, pada bab 4 kita akan bahas data analysis and findings. Yang pertama ada yang namanya grounded theory. Analisis yang disajikan dalam data ini didasarkan pada metode penilaian kualitatif. Secara khusus, pendekatan ini tuh mengadopsi grounded theory yang memungkinkan tema dan subtema muncul langsung dari data daripada sebelumnya ditentukan. Nah, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek terkait adopsi augmented reality dalam pariwisata warisan. Sifat kualitatif data ini terlihat dari analisis tematik dari tanggapan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada proses analisis hierarki atau analytic hierarchy process atau AHP. Data yang disajikan tidak menyebutkan model pengukuran dalam skala kuantitatif. Dalam artian penelitian ini tuh sebenarnya penelitian yang menguji data secara kualitatif. Oleh sebab itu, data ini tuh menerapkan model pengukuran kualitatif mengenai prioritas pemangku kepentingan. Nah, pada fase 2 membahas proses analisis hierarki atau analisis hierarchy analytic atau AHP. AHP menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif dan memberikan prioritas pada masing-masing subtema dari tema yang telah diidentifikasi. Hasil AHP digunakan untuk membuat model pengukuran yang mengukur preferensi pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada result. Pada results, hasil dari implementasi augmented reality atau AR dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menunjukkan bahwa analisis hierarki atau AHP telah berhasil merasionalkan perspektif yang beragam dari pemangku kepentingan dan membantu menemukan penilaian kelompok yang konsisten. Untuk validasi augmented reality business model atau ERBM, subtema ERBM yang paling diinginkan diidentifikasi dalam urutan tingkat kepentingan. Dalam sumber daya yang ada, subtema paling penting dalam signifikansi warisan mengungguli subtema lainnya dengan selisih 4,6%. Keselarasan ini mencerminkan karakteristik unik atraksi UNESCO dan antusiasme pemangku kepentingan terhadap sejarahnya dan menunjukkan potensi ER untuk memperkuat dan meningkatkan sumber daya yang sudah ada. Pengembangan dianggap sebagai fase yang paling penting dalam penggunaan ER karena fase pengembangan yang matang sangat penting. Pemeliharaan sangat diperhatikan, menunjukkan betapa pentingnya perawatan jangka panjang. Terakhir, pendapatan sekunder dianggap paling menguntungkan diikuti oleh pengunjung yang membawa perangkat. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan lebih suka biaya implementasi ER dipulihkan melalui pendapatan sekunder daripada menaikkan biaya masuk yang dianggap tidak menguntungkan. Secara keseluruhan, analisis menekankan bahwa penerapan ER memerlukan pemahaman tentang nilai yang sudah ada, menjamin keberlanjutan dan memenuhi keinginan pemangku kepentingan untuk sukses dalam konteks ekonomi atau SMS. Konklusi atau kesimpulan yang bisa didapatkan dari jurnal yang kita ambil, yaitu penelitian ini menawarkan model bisnis augmented reality yang bisa disingkat dengan ARBM kepada UKM, terutama di industri wisata kecil di Inggris dengan fokus pada nilai abstrak seperti interpretasi, pendidikan, dan keberlanjutan. ARBM menyediakan pedoman praktis untuk penggunaan teknologi AR. Temuan ini terbatas pada sektor pariwisata, tetapi dapat diterapkan pada sektor UKM lainnya. Validasi oleh para pemangku kepentingan meningkatkan keandalan
dan potensi keberhasilan penerapan ARBM. Meskipun secara konseptual ARBM menjadi dasar kokoh untuk pengembangan lebih lanjut, ARBM menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip bisnis saat UKM dalam mengadopsi teknologi baru. Penelitian mendatang dapat menguji ARBM dalam konteks berbagai UKM dan teknologi inovatif lainnya, sehingga memberikan panduan yang lebih tepat bagi UKM dalam menghadapi tantangan dan peluang dari perkembangan teknologi.